Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini kita akan masuk materi tentang aproksimasi nilai eigen dengan metode pangkat. Jadi kalau sebelumnya mungkin Anda menentukan nilai eigen itu bisa menggunakan pakai polinom karakteristik ya. Jadi kalau misalnya Anda punya matrik, kemudian Anda cari polinom karakteristiknya, setelah itu nanti dari persamaan karakteristik itu Anda bisa dapatkan suatu nilai eigen. Nah sekarang saat ini kita bisa menggunakan metode pangkat ini untuk mengaproksimasi nilai eigen ya. Jadi nanti langkah-langkahnya kita membuat suatu vektor eigen sembarang, kemudian kita aproksimasikan terhadap matrik tersebut secara iteratif. Nanti kita akan mendapatkan suatu nilai eigen. Nah, di sini ada pengertian tentang nilai eigen dominan ya. Jadi di sini kalau misalkan saya punya matrik A berukuran n kali n, tentunya kita akan mempunyai nilai eigennya sebanyak n ya. Jadi misalkan sini lambda 1, lambda 2 sampai lambda n adalah nilai eigennya. Kemudian lambda 1 atau bisa juga ini ya misalnya lambda 1 ya. Lambda 1 ini kita sebut sebagai nilai eigen dominan dari matrik A itu apabila nilai mutlak dari nilai eigen lambda 1 itu lebih besar dari nilai mutlak nilai eigen yang lainnya. Kemudian dari nilai eigen dominan itu kita bisa dapatkan suatu vektor eigen yang bersesuaiannya. Nah, sekarang kalau saya punya matrik A seperti ini ya, berukuran 2 kali 2, kita biasanya kan mencari polinom karakteristiknya dulu ya. Jadi nanti determinan lambda i min a ya. Jadi atau determinan dari lambda, berarti ini lambda min 1 ya. Yang ininya 0, 0, lambda plus 1. Nah, ini kalau saya tulis ini kan harus sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan lambda min 1 lambda plus 1 sama dengan 0. Kita peroleh nilai eigennya adalah 1 atau lambda nilai eigen keduanya adalah min 1. Nah, kalau kita cari nilai mutlaknya gitu ya, ini kan hasilnya 1 semua ya. Ini juga 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau yang seperti ini kita nggak punya nilai eigen dominan gitu ya, karena tadi syaratnya dikatakan dominan kalau dia lebih besar. Nah, artinya apa? Jadi setiap matrik itu belum tentu mempunyai nilai eigen dominan. Kemudian ada contoh yang kedua, ini juga sama, nanti kita bisa dapatkan di sini. Kalau Anda cari kan jadinya nih lambda min 2 gitu ya, dikuadratkan kali lambda min 1, ini sama dengan 0. Nah, ini pasti nilai eigennya berarti lambda 1-nya 2, kemudian lambda 2-nya 2, terus dan lambda 3-nya lambda 3-nya ini 1. Nah, di sini kan kalau kita mutlakan juga ini nilainya 2 ya. Nah, 2 itu ya karena ada yang sama nih, jadi dia tidak dikatakan dominan. Kemudian ada contoh 1. Nah, sekarang di sini kalau saya punya matrik A-nya seperti ini, nah kita bisa cari ya nilai eigennya itu kan kayak tadi ya, berarti kayak gini ya. Determinan dari lambda min 2 yang sininya jadi plus ya. Ini min 1, ini lambda min 5. Ini harus sama dengan 0 kan ya. Nah, ini kalau kita lakukan kalikan, ini kalikan terus min kali min plus ya, plus 12 sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita jabarkan jadi lambda kuadrat
Oh, ini min 5 plus ya, sorry ya, salah ya. Kan lambda, ya ini plus harusnya. Oke, lambda kuadrat, terus ini jadinya plus 3x ya. Plus 3x min 10 tambah 12 sama dengan 0. Kemudian berarti ini x kuadrat plus 3x, berarti ini plus 2 ya, plus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan x ini tambah 1 ya, x tambah 2 sama dengan 0. Kita peroleh di sini x-nya sama dengan min 1 atau x-nya sama dengan min 2. Nah, di sini kalau kita lihat nilai eigennya, oh ini x ya saya, ini x udah lambda, aduh sorry salah. Ini harusnya lambda ya. Ini lambda. Nah, kalau kita mutlakkan berarti kan kita dapatkan nilai eigen dominannya adalah 2 ya. Jadi di sini kita dapatkan nilai eigen dominannya 2. Nah, sekarang sudah diketahui nilai eigen dominannya 2. Kemudian dari nilai eigen tersebut Anda bisa menentukan vektor eigennya ya. Nah, itu saya nggak bahas di sini, cara-caranya mungkin Anda udah dapat di Ale ya. Ya, saya akan masuk ke metode pangkat di sini. Jadi nanti di sini metodenya adalah kita mengaproksimasikan nilai eigen secara iteratif ya. Jadi pertama kita mengasumsikan bahwa matrik A-nya itu mempunyai nilai eigen dominan. Kemudian kita pasti kalau punya nilai eigen pasti ada vektor eigen yang bersesuaian ya. Nah, di sini kita memilih vektor eigennya itu misalkan adalah ini ya, x0. Kita memisalkan. Nah, ini untuk memilih x0 ini kita sembarang bebas ya. Jadi terserah Anda. Nanti kemudian dari x0 ini kita mengaproksimasikan ke matriknya gitu ya. Jadi langkahnya seperti ini. Misalkan saya nanti punya awalnya kan kita punya x0 ya, punya vektor eigennya ini x0. Kemudian kita mengaproksimasikan x1 itu adalah sama dengan matrik A kita kalikan dengan vektor eigennya. Terus kita lakukan lagi untuk mendapatkan x2. X2 ini x1, x2 ini sebenarnya adalah vektor eigen ya. Jadi vektor eigen yang kedua kita kalikan, jadi A dikalikan x1. Nah, ini kan secara iteratif ya, kita rekursif di sini terus menerus. X1 itu adalah A kali x0, maka saya mengalikan A dikali A x0, dapat A kuadrat x0 dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti kita mengaproksimasi pada tertentu gitu ya, untuk mendapatkan vektor eigennya. Mungkin langsung saja ke contoh ya biar lebih jelasnya. Misalkan saya punya matrik A-nya adalah seperti ini. Tadi kita tahu ya, ini kan sama dengan yang contoh tadi ya, yang ini ya. Tadi kita tahu bahwa nilai eigen dominannya adalah 2. Nah, sekarang kita mau menentukan di sini. Pertama kita mencari vektor eigen dominannya dulu ya. Jadi kita yang kita cari adalah vektor eigennya di sini. Kita mulai mengambil x0-nya adalah vektor 1, 1. Nah, ini sebenarnya sembarang ya. Anda boleh saja mengambil nggak 1, 1, cuman ini saya ambil 1, 1 ini untuk memudahkan perhitungan saja. Kalau Anda misalnya mau ngambilnya tidak 1, misalnya bilangan rasional ya boleh saja gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan di sini. Saya melakukan iterasi sekarang ya, beberapa iterasi di sini. Iterasi pertama x1 sama dengan A kali x0. Ini matrik A-nya, kita kalikan x0 dapat ini. Nah, dari sini saya ini nanti dulu ya yang sebelah kanan nih ya.
kita langsung ke sini lagi, X2 sama dengan A kali X1, terus saya lakukan. Jadi A-nya dikalikan X1 tadi min 10, min 4, kita kalikan dapat ini, dan seterusnya ya, sampai X6. Nah, dari sini kita bisa mengaproksimasi, contohnya yang pertama ini. Ini kan X1-nya min 10, min 4 ya. Ini saya mengeluarkan di sini min 4-nya. Kenapa? Karena saya ingin tadi ininya yang paling bawahnya jadi 1 di sini. Nah, sebenarnya bisa saja kalau Anda mau yang atasnya, misalnya min 10 gitu ya, min 10-nya dikeluarkan. Atau kalau misalnya Anda mau min 10 juga ini bisa, tapi nanti akan kesininya harus sama gitu ya. Di sininya berarti Anda mau 1 misalnya. Nah, ini tinggal yang min 4. Min 4 itu berarti kalau min 10 berapa gitu ya. Berarti dikalikan berapanya nih? 0,4 ya. 0,4 ya. Nah, ini kan akan seperti ini. Nah, kalau Anda mau yang ininya 1 terus, nanti yang di sini juga harus terus gitu ya, 1 yang paling atas. Nah, di sini saya ngambil yang bawah. Ya, saya keluarkan ini min 4-nya. Kemudian yang iterasi kedua, 28 10, ini juga sama, saya mengeluarkan 10-nya karena tujuannya yang di sininya pengen 1 gitu ya. Maka kalau ini 1, yang ini tadi 28 jadi 2,8 karena dikalikan 10 ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat nih dari iterasi pertama, yang atas itu tadi 2,5 gitu ya, terus yang iterasi kedua 2,8, iterasi ketiga 2,91. Nah, ini kan artinya belum stabil ya. Misalnya kita sudah menstabilkan yang bawah, tapi yang atasnya belum stabil. Terus kita lakukan lagi sampai nanti kira-kira kestabilannya terlihat. Contohnya di sini dari yang iterasi 3 kita punya 2,91, terus ini 2,96, 2,98. Nah, semakin ke X6 adalah 2,99 gitu ya. Nah, kalau Anda lakukan lagi sampai misalnya X7 dan X8, kita bisa menduga bahwa nanti yang atasnya ini, yang di sebelah sini itu adalah mendekati ke 3 ya. 3, yang ininya adalah tetap 1. Nah, makanya di sini kita langsung menyimpulkan. Maka vektor eigen yang bersesuaiannya itu adalah ya, jadi T dikalikan vektornya 3, 1. Nah, T ini kan sebagai suatu parameter ya, karena tadi kita dapatkan di sini T-nya ini yang ini ya, T-nya itu berbeda-beda semua ini. Jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, ini adalah merupakan vektor eigennya sekarang. Vektor eigen dominannya. Sampai sini bisa dipahami tidak? Halo, bisa dipahami? Untuk yang vektor eigen dominannya? Oke, bisa ya. Saya lanjutkan. Kemudian ada suatu teorema di sini kita ingin menentukan nilai eigennya ya. Tadi kan sudah diketahui kita dapatkan vektor eigen dominannya. Nah, di sini kita misalkan ya, jika kita punya x-nya ini adalah vektor eigen dari matrik A, maka kita bisa mendapatkan suatu nilai eigen yang bersesuaian gitu ya, dengan rumusnya adalah yang ini. Jadi lambda sama dengan ax.x gitu ya dibagi x.x. Nah, ini kita sebut sebagai Rayleigh equation. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nanti nilai eigennya. Nah, ini contohnya. Ini matriknya yang tadi, saya tetap mengambilnya sama ya. Ini matrik A-nya seperti ini. Nah, ini adalah tadi kita dapatkan bahwa vektor eigen yang bersesuaian tadi iterasi ke-6 kan yang ini ya. Nah, di sini ngambilnya tetap 2,99 sama 1. Kemudian kita gunakan Rayleigh equation tadi gitu ya. Kita bisa lakukan perhitungannya di sini. Nah, ini matrik A saya kalikan dengan vektor X-nya tadi 2,9 sama 1.
Kalau kita kalikan nanti dapat hasilnya ini. Ya, kemudian nanti kita dot produkkan dengan X ya. Jadi ingat kalau dot produk berarti kan tinggal dikalikan dengan masing-masing yang bersesuaiannya ya. Jadi min 6,02 kita kalikan 2,99 ditambah min 2,01 saya kalikan dengan 1. Diperoleh ini kira-kira ya min 20. Kemudian yang X kita dotkan, X dot X ini hasilnya adalah kira-kira 9,94. Kemudian kita gunakan Rayleigh equation, maka didapat nilai eigennya adalah ini ya, min 2,01. Nah, berarti kita bisa langsung menyimpulkan, oh kira-kira nilai eigen dominannya adalah min 2 di sini. Nah, itu caranya. Kemudian cara berikutnya kita juga bisa menggunakan scaling ya untuk menentukan nanti nilai eigen atau vektor eigen. Jadi teknik scaling ini, nah ini misalkan saya langsung ke contoh ya. Saya punya matrik A-nya adalah seperti ini. Kemudian saya mengambil X0-nya. Nah, ini ya vektor eigennya 1, 1, 1. Ini sebagai untuk memudahkan saja. Kemudian saya kalikan seperti tadi. X0 ya, dapat hasilnya ini 315. Kemudian dari sini, nah dari 315 ini kita membuat suatu scaling lagi. Nah, dikatakan scaling ini kita membuat suatu skala. Jadi ini yang di sininya itu, nah ini tergantung Anda mau yang mana yang Anda jadikan satu ya. Nah di sini kan tadi kita dapatkan bahwa yang sebelumnya ini kan 315 ya. Nah di sini saya menuliskan 1/5, tujuannya adalah ingin yang bawah ini jadi 1. Jadinya saya tuliskan 1/5. Maka nanti Anda tinggal kalikan ya. 1/5 kali 3 dapat berapa? 1/5 kali 1 ini. Nah, itu adalah iterasi pertama. Kemudian seperti tadi lanjut iterasi keduanya, langsung kita mengalikannya dengan yang hasil kita scaling. Kalau yang tadi kan mengalikannya hanya di ininya ya, di yang 315-nya terus dilakukan, baru di scaling kira-kira diaproksimasi sebelah kanan. Kalau ini langsung, jadi langsung dikalikan dengan yang hasil kita aproksimasikan atau kita scalingkan, nanti dapat hasilnya sebelah kanan ini. Ya. Terus dari sini kita lakukan lagi, kita cari vektor eigen yang X2-nya. Ya, ini juga sama, karena tadi tujuannya yang pertama kita ingin membuat yang bawah ini jadi 1, maka ini tadi yang 220 ya, 2,2 saya bagi dengan ini ya, biar hasilnya jadi 1. Terus Anda lakukan lagi. Nah, lanjut terus sampai Anda menginikan ya aproksimasi. Nah, ini saya melakukan aproksimasinya sampai 7. Nah, kenapa 7? Karena kalau udah di 7 kelihatan udah mulai stabil ya. Di 6 saja udah 0,5, 0,5, 1. Di 7 juga tetap. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan. Kita bisa berhenti di sini gitu ya. Maka didapat di sini vektor eigen yang dominannya adalah yang ini. Kemudian nanti kita gunakan Rayleigh equation sama dengan yang tadi ya. Caranya dapat nilai eigennya adalah 3, yaitu yang scaling. Oke. Nah, ini ada latihan. Nanti Anda kerjakan ya, Anda coba. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Untuk yang ini yang X sama dengan 0,50, 0,50 dan 1 itu diperoleh 3 dari mananya, Ibu? Diperoleh apanya? Nilai eigen, nilai lambda sama dengan 3. Oh, pakai Rayleigh equation tadi. Pakai cara yang ini. Pakai rumus yang ini tadi. Nah, ini nih, kayak gini. Kita pakai Rayleigh equation. Nah, ini. Pakai metode yang ini. Jadi nanti Anda cari dulu AX-nya berapa gitu ya. Lalu didotkan dengan X-nya, terus dibagi dengan
ini x.x. Nanti Anda dapat hasilnya 3. Itu saya langsung ya, nggak dituliskan caranya. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, konfronnya saya cukupkan. Kita lanjut di grup WA ya. Silakan Anda kerjakan latihan yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.